Ya sempat kena musibah juga, dia kena COVID. Ya bahwa saya mohon maaf nih ada yang terzolimi sebelumnya, mungkin saya kena azab. Abah kayak dulu punya partner kerja di Jayana nih, yang kayaknya dulu kalau kemana-mana kayak apa ya, kayak biji salak gitu bro, berdua mulu. Kayak Asterix dan Obelix. Nah kebetulan nih bintang tamu yang akan kita panggil ini, Kita panggil. tar dulu. Belum. Ini susah bro, kemarin dia sempat kena musibah juga, dia kena COVID. Akhirnya dia isoman. Kita juga nggak tahu ya dia kena COVID apa enggak, karena badannya masih bagus-bagus aja. Ya, apa di rumahnya Mungkin program kita nggak tahu juga. suplemennya bagus, apa olahraganya bagus, kita nggak tahu. Kita panggil ya bintang tamu ini, salah satu partner Abah dalam bekerja di Jayana. Om Rifki. Nah ini dia. Aduh, Sebulan nggak keluar rasanya. Akhirnya. Selamat datang Akhirnya. di Jepot. Oke, Jayanas. Ini adalah kita panggil Korban. Om Rifki. Sebut aja Om namanya. Rifki ini termasuk yang saya bilang partner kerjanya Abah selama di Jayana. Ini dia Om Rifki. Om, gimana Om? Kabarnya? Sorry ini bawa handphone soalnya ini otak udah berkurang. Biasanya tuh suami-suami di balik handphonenya tuh ada duit. Duit tersisa maksudnya. Jadi ini minta tolong Mbah Google kalau ada. Oke, Om Rifki ini salah satu warga Jayana. Dia adalah Kavling 32. Dan yang kebetulan Om Rifki baru bebas dari masa isoman. Alhamdulillah. Nice to meet you. 180 hari ya? Pada sehat apa otaknya, orang habis sehat ditepokin. Bangganya di mana, Pak? Pokoknya kabar ketika kita ada namanya grup sepeda ya, grup Iya, sepeda. iya. Ketika kita baca Om Rifki kena COVID, Pak Ketua DKM kena COVID, di situ kita nyalain sepeda kita. Yang pertama terbenak di pikiran aku itu adalah bagaimana membersihkan darah dan pikiran kotor dari mereka berdua itu. Iya betul. Iya. Yang malahan kalau saya yang terpikir bahwa saya mohon maaf nih ada yang terzolimi sebelumnya, mungkin saya kena azab. Tahu nggak? Ketika lu, gue udah ini cerita nih Om. Azab membawa nikmat kan? Azab pembawa penderitaan buat ini. Iya. Bu Jesa tolong keranjang yang ada di online shopnya mulai diaktifkan Mulai kembali. diaktifin. Budget tambah. Ini kapan saya mulainya ditanya-tanya ini? Pasti Oke. jawab. Bulan mulu, Om. nyala mulu. Om. Ya, siap. Lu kan selama di sini kita lihat lu ngedampingin Abah lah Om. Siapa bilang ya? Ini cerita COVID apa dampingin apa nih? Dampingin Abah Oh, ya dulu, udah. Oke. dampingin Abah dulu. Ini kan lagi cerita Iya, gimana Abah kesana jadi ketua paguyuban. iya siap. Nah, Kesannya yang kita nggak tahu, lu kan adalah sosok ibaratnya Menteri Dalam Negerinya Jayana. Udah kayak ini Ya. Pak Sudomo. Om Rifki ini dia adalah sekretarisnya Abah waktu zaman di paguyuban. Tepuk tangan Om. SK-nya ditampilin SK-nya. SK-nya ini Om, Ya. gimana Om waktu lu ngedampingin Abah? Apa Jadi- lu puyeng? Iya. Apa Sempit. Abah bawel? Iya. Apa Abah Pareto. Iya. ngomongin aja Om. jadi Di gini sini ya baper. jadi kapan saya mulai nih? Jadi gini bapak ibu-ibu yang di sana di virtual, sebenarnya kebiasaan saya itu Abah juga baru tahu, cuma Google Form aja. Jadi selama ini cuma andalan saya sebenarnya Google Form. Penemu Google Form di Jayana. Iya. Tapi grafiknya bagus. Mau dia Mau sepedahan Google mau Form. sepedahan Google Form, mau dia ada kerja bakti Google Form,
mau dia beli Tan Morgan, kebetulan nggak good form waktu itu. Jadi belum sempat waktu itu, belum kepikiran. Nah setelah kejadian itu baru saya mengusung Google Form Om Bob. Untuk meminimalisir resiko ya. Iya. Jadinya sebenarnya cuma ngebantuin Abah dari sisi bagaimana menangkap suara-suara warga, terus kemudian kita olah, terus kemudian apa yang bisa kita lakukan, priority dari A sampai Z yang bisa terwujud. Nah itu yang kita lakukan Om Bob. Gitu. Plus sama juga kadang-kadang gitu ya, ada sisa-sisa uang makan dikit kita pakai gitu. Yang penting buat lingkungan. Recehan aja sih, recehan. Kira-kira gitu. Gini, oke lanjut. Gue sedikit cerita nih Om. Dulu Om Rifki itu belum tinggal tetap di sini. Dulu dia rumahnya masih dibeli sama Jos. Bang Jos. Berarti pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya waktu itu Bang Jos. Om Rifki kesini itu baru seminggu sekali. Kalau dia kesini dia lapor ke Bang Jos, nyewa dulu ke Bang Jos gitu. Nah, Om, lu kan dulu seminggu sekali kesini. Tapi kok lu bisa monitor JV dari sela-sela kerjaan lu tuh gimana Om? Iya. Jadi dulu itu pertama nih ngebeli rumah ini pun itu sebenarnya awal dari pertama kali tuh saya sama Om Fajar 3 yang beli dulu. Tapi memang belum ada kesempatan. Yang kurang semeter. Cuma belum ada kesempatan buat ninggalin. Nah sehingga seminggu sekali Om Bob kesini. Kemudian saat itu belum kenal Om Jos itu Om Bob, tapi begitu sudah beberapa kali ganti mandor tuh kan, ini kok nggak ada yang beres kerjanya. Terus lihat mandor itu manggil mulu tuh tukang tuh, siapa tuh namanya, udah pakai pakaian satpam tapi kerjaan tukang gitu, bingung nggak? Pakaian satpam tapi kerjaan tukang. Nah itu yang agak aneh di situ tuh kan, kerjaan listrik lah segala macam. Nah daripada saya pegang mandornya, mendingan saya pegang tuh tukang yang kerjaan satpam, keamanan terjaga, terus rumah juga bener begitu tadi pikirannya. Jadi bukan rumah Jos ya? Bukan. Jadi soalnya dulu waktu gua kesini nih Om, gua sempet negor Jos gitu. Pak, beli rumah dari sini dari kapan? Karena emang waktu itu Jos yang ada di Kapling 32 gitu loh. Oh, tapi Bapak nggak bisa melihat perbedaan antara desain rumah sama pemilik gitu? Apakah ada kecocokan gitu? Maksudnya Bapak harus bisa berpikir, ini kok agak berbeda gitu. Desainnya lebih modern dibanding sama pemiliknya. Lebih epic. Aku lebih menerkanya ketika lihat Adifa, oh iya, dia bukan pemilik rumah. Itu ya, pas itu ya. Berarti antara anak yang di bawah sama yang Bapak lihat agak perbedaan ya. Selamat datang di pelajaran hibriditas. Ya, Gregorius Mendel ya. Kita pengen tahu sih Om, teori kecocokan. gini Om, Abah kan tadi udah cerita banyak nih Om, gimana dia pengen ngebangun Jayana ini senyaman mungkin yang ada di lingkungan kita. Kita pengen tahu nih Om, di belakang layar sana pengen tahu dulu koordinasinya Abah dengan Om Rifki itu seperti apa sih? Gimana Abah? Nah itu gimana Om? Nah jadi gini, sebenarnya kalau sama Abah tuh agak ngeri juga gitu kan. Kalau yang nggak ngejawab itu pasti ditunjuk Om. Kalau sama dia yang diem tunjuk, mendingan saya ngomong, ya kan? Jadi nggak terlalu aman ya pasti. Nggak jadi fokus utama gitu kalau ngomong. Itu pertama masalah komunikasi yang saya pegang itu. Yang kedua sebenarnya sih kalau dari saya senangnya itu walaupun fungsinya itu sekretaris waktu itu Om, cuman apa yang bisa kita bantu di urusan ya lingkungan apapun itu ya kita saling bantu sih. Yang penting itu terwujud tujuannya apa yang diinginkan sama teman-teman sama warga, itu kita support di situ sih cara komunikasi. Catat pemirsa. Bingung kan lo? Habis ini bayarnya gimana? Pakai bakso. Oke, Om, sekarang kita durasinya berapa lama ya? Ada acara lagi kebetulan. Bukan puyeng Pak, habis Covid. Otak boyot. Oke, Om, kita lanjut geser ke Covid nih Om ya. Oke. Lu kan habis Covid. Iya. Kita pengen tahu ya enggak? Lu
selama isoman ngapain aja sih? Aduh Pak. Gimana? Jadi kan sehari itu Minum dulu deh. ada 24 jam. Kita mesti detail per jam atau secara umum. Karena nanti ada bro cerita dari Satgas. Ya. Dia nganterin Ya. suplemen. Iya. Nah, nanti kita bahas suplemen apa selama isoman. Pak, tolong video ini dikasih kode 18 plus ya. 18 plus. Oke Om, Saya bisa isoman nggak gini loh. Kita kan tahu nih, Jayana kita tahu Om Rifki ini kalau dari olahraga keren bro. Pagi sepedahan, sore sepedahan, malam mau bulu tangkis tapi nggak jadi. Dan sebelum bulu tangkis badannya seger, rambutnya Benar basah bang, ya. kita lihat dulu Om Rifki itu 2 hari dia sebelum COVID itu dia sepedahan full, dia olahraga kuat lah. Walaupun aneh tahu sebenarnya dia pucat juga waktu sepedahan. Pucatnya dibahas ya. Om, gimana Om? Waktu lu COVID, Iya. apa sih lu? Supaya ini gue ngedukasi ke teman-teman maksudnya kalau isoman kita bisa loh ngelakuin ini dari rumah apa. Ya. Nah, oke, jadi gini Om. Ceritanya tapi gue mau kasih tahu dulu sedikit nih bahwa apa yang kita lakukan di Jayana itu semuanya itu mengenai yang tadi tuh paguyuban itu sebenarnya ada manfaatnya. Contoh ya sekarang ya udah nggak ada lagi tuh kalau memang hujan gede kita ada kebanjiran di depan rumah. Nah, itu karena apa? Itu got selokan yang di samping ditutup. Itu dulu itu dulu ya. Dulu maksudnya kita waktu hujan dulu parah ya, hampir Tahun baru hampir semata kaki lebih ya. kaki Ya, baru ya. nah itu memang ada manfaatnya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir teman-teman mau paguyuban lama baru apapun yang dilakukan sama teman-teman itu usahanya pasti akan ada manfaatnya. Ya. Terlebih mungkin menutup lagi tuh ya rencananya kalau jadi ya. Dulu tuh opsinya kalau nggak kita tutup selokan itu, Ya. mungkin kita punya acuan kota Venesia itu teman-teman semua Iya. itu kita mau bikin gondola. Gini. Dulu bang, Gondola. dulu gini bang. Dulu waktu hujan itu, pokoknya kalau hujan ya Om, Iya, semata kaki. yang punya kapling 32, Iya benar. dulu bayangan kapling 32 Om Jos, itu kalau hujan pasti dia lari ke Jayana. Dia lari ke kapling 3 berapa ya? Samping musola sampai Gang Tawon tuh Iya. airnya lumayan naik. Nah, suatu ketika kita survei ke belakang, Samping ketemulah itu diskusi masalah selokan air. Iya. Ya nggak? Nah, selokan air itu ternyata karena kan kita posisi di bawah nih, Jayaners. Perkampungan di atas, kemudian di atas juga masih lahan kosong. Nah, itu sampahnya itu pada turun. Tanah turunnya. Tanah. Nah, di situ waktu itu dibersihin tuh Om, Iya. dibersihin, plus ditutup juga, ditutup selokannya ditutup. Hasilnya udah kesini ya, alhamdulillah kita udah Itu nggak ada satu itu ini sih lah. yang buat saya agak lumayan Lega. Nanti fotonya Om bagus dong gitu. Siap. Ini sedikit Tambah banyak ya cerita tugas ya, ya. sedikit cerita maksudnya. Oke. Ini bahas Covid nggak nih? Nanti dulu. Oh, nanti dulu. Terus gimana? Ya udah. Tadi masalah Covid sih udah, Mas. Oh, udah, Selesai sekarang. dengan suplemen kan? Oh, suplemen ya. Jangan dari awal. Enggak, intinya lo baru bebas dari COVID. Oke, sekarang- Udah negatif kan? Udah negatif. Hasilnya mana? Munculin ya, Om. Bentar. Munculin. Ntar ya. Om bagus. Bentar ya. Oke. Bener. Kita di sini udah vaksin. Iya. Kita udah vaksin, kita udah antigen juga. Sip. Nah, masalah cerita Covid gini jadi ceritanya. Sebenarnya kok kita nggak nyangka sih memang akan tertular seperti itu karena prokes dan juga inilah masalah kebersihan segala macamnya itu disinfektan segala macamnya di rumah itu dijalankan dengan baik sih. Insya Allah dijalankan dengan baik sama keluarga di rumah. Nah, terus kemudian pada saat itu tiba-tiba nggak tahu gimana caranya Caca anak paling besar itu kenanya demam. Nah, demam pertama kali itu adalah demam terus batuk gitu kan. Biasa memang dia itu karena amandalnya itu udah bermasalah, itu panas yang kayak gitu seperti kayak kita sakit tenggorokan aja udah biasa ya kan. Cuman kita kasih obat segala macam. Nah terus inilah karena pengalaman di kantor, kemudian pengalaman mungkin di lingkungan itu meinikan saya itu bahwa
ini kayaknya ini ada indikasi ke arah COVID. Oleh karena itu secara kemauan pribadi yuk kita tes swab aja di situ. Kira positif ya. Akhirnya yang positif tapi di situ setelah itu swab antigen dulu. Nah, itu akhirnya positif. Nah, bayangkan misalkan kalau kita pas lagi panas gitu bawa anak terus di mobil bareng udah gitu sambil nunggu hasilnya dengan handphone karena kan waktu itu pakai Halodoc tuh. Ya. Teman-teman kalau yang mau coba tuh bisa Halodoc, tolong jadi sponsor Halodoc. Nah, itu bisa langsung kita dapat Bu Endang bukan Halodoc. Iya, Bu Endang mulu. Bapak ini lucu ya, Bu Endang mulu apa-apa Bu Endang. Ini juga Bu Endang juga bukan? Iya, Bu Endang ya. Nah, itu langsung ada hasilnya, Bah, waktu itu. Tapi hasilnya bikin kaget. Ini kita duduk berempat naik mobil, terus yang belakang positif gimana coba? Positif. Aduh, di COVID nih anak nih kan. Mau turunin di jalan anak sendiri, ya kan? Terus juga kan di dalam satu mobil, mau kita yang keluar juga dia nggak bisa nyetir. Nah, Bu Ceza, alhamdulillah Pak Rifki bijaksana di sesi ini. akhirnya kita semua tes. Oke. Baru mau nyampe rumah dikit lagi kita balik lagi tuh. Kenapa? Harapannya kita tahu semuanya yang mana positif atau yang enggak. Nah, akhirnya dan kita bisa mengamankan keluarga kita dan lingkungan. Itu intinya teman-teman. Oke. Nah, terus akhirnya swab tuh 3 positif, 1 negatif. Oh, tapi intinya sekarang udah alhamdulillah ya Om. Ya. Oke. Jadi gini Om, waktu kita ke Abah sekarang nih. Ya, Abah deh. Waktu Capek gue juga. Napas dulu. Ya. Waktu Om Rifki isoman ya. Ya. Abah kan termasuk orang yang masuk ke dalam Satgas saat ente isoman juga nih Om. Kan Om Rizky itu juga ada Satgas ada loh. Abah, Jangan salah ada loh. Pak Yudis, ada Emang ada ya? Om Gilar, pokoknya terbentuk tim Satgas lah. Ada nah, itu Satgas. ada lah. Oh, ada. Nanti kita jangan dimunculin deh. Saya malas ininya. Ada senior Satgas Om. Ya, jangan dipanggil lah, udah sempit. Nggak jadi sempit Om. Udah sempit, gak muat jangan. Oke. Kita nggak boleh menyebutkan nggak etis itu senior Satgas tuh dulu maksudnya kan- para AIS kan, cuma nggak etis kita sebutin. Betul. Jangan sebut nama. Nah, Bah, dulu kan Abah termasuk yang ngebentuk tim Satgas nih, Abah beserta Pak Yudis ya. Iya. Nah Om, berasa nggak Om? Dari peran-peran orang-orang Satgas nih kayak Abah, kayak Pak Yudis, kayak Pak Rais. Iya. Dari segi lu nih, pandangan lu yang ngelakuin isoman gitu. Supaya nanti kita kan nggak tahu juga Om, maksudnya dari podcast kita yang pertama kita nggak tahu ya COVID ini berhenti di mana, kita nggak tahu. Sampai kita kapan kita nggak tahu. Nah, apa sih Om yang lu rasain dari koordinasi cerita selama lu isoman tuh gimana? Oke. Termasuk Abah nih. Abah ya. Ah, Ya, ternyata memang pada saat kita memang mengalami kejadian yang luar biasa itu di lingkungan, itu memang teman-teman di lingkungan itu membentuk tim Satgas itu sungguh luar biasa sih. oh bener Bah. Hah? Tadi dulu tanya. Aku sih Ngomongnya ke sini ke Abah. Aku sih bercanda aja. Itu bercanda ya? Bercanda aja. Cuma kalau bercanda tuh Tapi kita bercandanya bagus serius. lah. Kita kalau bercanda tuh Iya, serius iya, banget. Ya pantesan pas nganterin bungkusan ketawa-tawa sambil bercanda. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman mau lihat bagaimana kondisi dan juga situasi Satgas itu nganterin bungkusan segala macam, itu nanti ada videonya, saya nanti kasih ke Om Bagus kalau ada, tapi ntar. Nah, jadi memang itu luar biasa teman-teman. Jadi kita itu sangat kesulitan sebenarnya begitu kita COVID. Pertama, pergerakan kita pasti terbatas. Ya, kita nggak tahu mesti seperti apa. Terus juga kita juga harus menjaga diri agar tidak merugikan orang di sekitar kita. Bingung ya? Betul. Kita butuh sesuatu, tapi kita juga harus menjaga pergerakan. Nah, Sebenarnya gini Om, kita pengen sih sebenarnya ngedatengin dari bendahara dan sekretaris Satgas kita ya, Om Gilar ya. Mungkin dia yang tahu lah mengenai jadwal apa pembagian makan segala macam. Nanti sebenarnya kita pengen undang Om Gilar nih, Om Gilar. Nanti kita undang ya Om. Nah kemudian ada Abah aja lah, lewat Abah aja Om. Apa tuh? Bah, apa sih Bah sebenarnya dulu kenapa pengen ada dibikin Satgas lo?
Aku sih nggak pengen sebenarnya. Cuma aku ya bercanda aja lah daripada masih banyak waktu, jadi aku coba manfaatkan. Jadi kenapa Bah? Abah dan Om Yudis kenapa pengen wah kayaknya nih Satgas kita gerak. Ya. Oke, bagaimanapun juga situasi yang ada di Jayana ini juga harus kita selesaikan bareng-bareng juga. Tadi kata Om Rifki ya, kita ya bagi teman-teman yang kebetulan diuji, dicoba sama Allah positif gitu ya. Jadi saat ini nih positif tuh kalimat yang negatif ya. Betul. Kalau dulu kan positif tuh bagus ya. Sekarang tuh orang kalau dengar positif ngeri juga ya. Ya makanya kita mencoba memanage lah ya, karena banyak keterbatasan yang tentunya dihadapi oleh teman-teman yang saat itu diuji. Dan siapa yang bisa membantunya? Ya tentunya bukan orang yang jauh meskipun saudara, meskipun keluarga, tapi ya kita selaku tetangganya yang punya kewajiban untuk saling membantu. Mungkin yang positif juga belum tentu butuh dibantu, mungkin perasaannya gitu ya, tapi bagaimanapun juga ini menyangkut masalah yang kita hadapi bersama, ya harus kita selesaikan bersama-sama juga, harus kita jaga bersama-sama juga. Jadi Satgas itu dibentuk sebenarnya untuk memanage bagaimana pengelolaan agar kondisinya jauh lebih baik, COVID-nya lebih turun gitu ya. Kemudian resikonya tentunya kita minimalisir. Benar atau salah yang dilakukannya mungkin nobody know gitu ya. Mungkin secara saintifik semuanya debatable. Tapi bagaimanapun juga semua usaha harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Menjaga lingkungan kita gitu. Jadi nggak cuma menjaga rumah kita, memproteksi diri kita sendiri dan keluarga kita. Oke, Abah termasuk Satgas yang periode pertanggal PPKM pertama ya, Bah? Iya, sedikit pertanyaan juga ya, Bah? Nyamuk Pak. Aduh. Gila. Bah, Abah kan jadi Satgas di waktu kemarin. Pesan-pesan Abah apa sih buat teman-teman, termasuk ya kita kan menganggap Abah selaku pemersatu warga. Asik, ngomong lagi tante siapa tadi? Kayak Tante Wika Salim. Nah, harapannya gimana Bang? Menurut Abang ada nggak sih wejangan-wejangan buat kita nih selama kita ibadah kita review dari Satgas kemarin lah? Oke. Ya, Satgas itu sebenarnya bukan orang-orang spesial, biasa-biasa aja sebenarnya, cuman orang yang memang kebetulan saat itu punya mengambil sikap, punya keluangan waktu juga kebetulan untuk mencoba membantu kita semua gitu ya, bantu kita semua untuk kepentingan semuanya. Nah, harapannya semua juga punya willingness lah ya, punya mindset, punya perasaan yang sama untuk kita membantu dan memikirkan kondisi bersama juga gitu. Jadi itulah yang harusnya sikap yang kita punya buat lingkungan gitu ya. Ya harapan saya sih semua mulai memiliki mindset untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar, maslahat yang lebih besar gitu ya. Nah itu harusnya bisa kita wujudkan. Bagaimanapun juga itu yang membuat Jayana ini lebih baik gitu ya. Artinya kompak gitu ya. Ya kompak, baik, rukun. Kita semuanya bisa bicarakan bersama ya dengan hal-hal untuk kepentingan umat. Oke, dari Om Rifki nih, Om. Saya dibayar cuma 5 pertanyaan tadi. Enggak. Pertanyaan live loh, ini live IG langsung. Iya. Om, lo kan kemarin yang isoman nih Om. Dari lo nih. Kita kan sebenarnya kita juga bingung ya. Kemarin khawatir kalau kita yang isoman kayak gimana sih. Nah, dari pengalaman lo nih buat pesan ke teman-teman supaya tetap jangan panik, tetap tenang tapi dengan alur yang benar. Gimana Om?
Itu pertanyaan Om Irham nih. Orang suruh datang dia. Para ketahuan pertanyaan. Pak, datang langsung ini kenapa live IG? Iya. Bapak hanya bisa bertanya. Iya. Silakan kawan Rifki. Ya. Jadi gini, Pak. Sebenarnya memang awalnya itu kita juga panik lah ya, tidak menyangka bahwa itu akan menimpa pada keluarga gitu kan. Apalagi 3 orang yang memang baru awal positif. Kalau saya kebetulan belakangan setelah keluarga itu positif juga. Saya positif belakangan tapi dengan CT30 langsung Pak, langsung stres. Jadi awal pas kena itu kita coba obati dengan yang ada di kita punya semuanya, pengetahuan yang kita punya, kemudian dari informasi-informasi dari sekitar. Nah itu alhamdulillah Pak makin bingung. Karena si A nyuruh pakai madu yang banyak, si B nyuruh lagi pakai obat-obatan, si C juga nyuruh lagi pakai apa tuh namanya itu, pokoknya yang ada ajian-ajian macam-macam ya. Itu semakin dapat informasi semakin bingung sebenarnya teman-teman. Tapi yang harus tapi sini bukan pengobatan ya. Tapi harus yang kemarin kita lakukan pada akhirnya adalah kita memang konsultasi ke dokter. Ya, nah saat ini juga sudah disediakan sama swasta, kemudian lembaga pemerintah, dan alhamdulillah itu juga ada yang gratis. Itu untuk konsultasi ke dokter lewat telemedicine. Itu sangat membantu dari pengetahuan juga apa yang harus kita lakukan, plus juga mental kita jadi lebih kuat. Kita dikasih saran-saran lah ya untuk ini bagaimana ngejaganya. Itu lewat telemedicine. Telemedicine ya. Ini ketemu dokter. Maksudnya gini bro. Tapi ini kita mesti tag telemedicine. Bu Endang, terima kasih. Bu Endang lagi ya. Bu Endang produknya banyak banget ya. Saya pengen ketemu Bu Endang kayak ini. Aduh Bu Endang. Telemedicine juga produk Bu Endang ya. Bu Endang. Ya, baik. Bu Endang. Sinyal tolong. Gue selang dimasukin buat sponsor. Selama lu di isoman itu di dalam rumah itu koordinasi lu gitu gimana sih? Akan rumah atas bawah Om kebetulan. Jadi kita main teriak-teriak aja. Misalkan dia butuh apa kita bantu. Nah kebetulan memang karena kondisi atas bawah itu kita bisa bagi, kemudian kamar mandi juga pisah. Nah itu yang memang ngebantu sebenarnya. Piring dipisahin segala macam. Kalau misalkan ada kebutuhan dari atas bawah itu pakai nah kebetulan rekan gitu. Kebetulan itu memang dia ajarin sama Jos apapun itu bisa jadi pokoknya. Om Jos, kamu Jos. Oh berarti kemarin dokter Apaan? pertama kan di bawah, Iya. pas positif jadi di atas. Iya betul. Nama bapak ketawanya. Bapak kenapa senang banget? Itu tergantung enak atas bawah aja. Sekarang kalau kan udah Oh iya. Om, tadi kan ibaratnya sikap kita biar tenang menghadapi corona. Maksudnya sikap kita tenang kalau kita isoman di Jayana. Nah, menurut lo maksudnya lo kasih pesan ke teman-teman kalau emang lo isoman di Jayana ya Tenang aja. Sebenarnya tenang aja karena memang udah ada. Nanti videonya kalian tambahin ya Gus ya, itu yang ada kakek-kakek tua yang suka nganterin kresek itu loh. Itu ya. Nah itu sangat membantu dan memang sebenarnya Kakek tua parah banget. sebenarnya kalau lihat video itu kita terharu ya karena apa yang jadi kesulitan kita itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman. Sama-sama walaupun kita bangkit ya. walaupun kita memang juga harus mengerti bahwa yang ngebantu kita juga punya kesibukan lain yang memang harus dipenuhi juga sama teman-teman. Nah itu memang senior. betul. Fotonya munculin nggak? Fotonya munculin nggak? Di papan dia ada. Di papan ada. Nah, kayak kita lihat dulu bareng-bareng. Beruntunglah tetangga-tetangga dekatnya. Ya. panutan lah itu. Panutan. Pasti saudara Bu Endang. Tapi enggak. Jadi yang harus dipesankan memang ya sudah patuhi saja apa yang sudah menjadi kesepakatan dan juga aturan yang memang sudah disepakati dan nggak usah khawatir pasti akan ada yang lingkungan warga ataupun satgas yang akan bantu. Tuh. Nah sekarang tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kan Tepuk tangan dong. alhamdulillahnya gini Om. Alhamdulillahnya ente udah ibaratnya selesai dari isoman. Atau siapa lu belum lihat buktinya kan? Enggak. Terus Udah. bisa ketemu Abah lagi. Iya.
Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apaan ya? Apa tuh? Lu berdua mau ngapain abis ini? Tidur lah. Udah istirahat. Abis ini mau ngapain gitu loh. Enggak kan kita tahu ya. Lu biasa olahraga, Abu biasa olahraga. Yang sedikit cerita. Ini udah masuk mau ke Agustus. Ini udah banyak kok, udah 4 Tahun lalu kita sempat menyalurkan hobi kita itu sepedahan ya Om. Benar nggak Bah? Di Paguyuban. Iya. Kita sepedahan hingga ada ide Agustusan. Ya enggak? Nah, kira-kira lu kan sekarang udah bisa lah kita komunikasi lagi. Kira-kira apa sih yang mau support lagi buat Jayana? Oh, ya. Nih kita live langsung. Menurut mereka maunya seperti apa Jayana? Mau ngasih masukan apa seperti Jayana? Dari kedua orang ini nih bro. Biar Abah dulu lah, ngap saya. Abah dulu. Ya, untuk 17 Agustusan ya, yang jelas sih kita akan mendelegasikan tugas tersebut ke orang lain ya. Jadi kita nggak mikir ya. Gitu. Biasanya gitu. Kalau udah pada nyerah baru kita turun tangan. Karena dulu kita memang punya barat kata ada tim yang akan melakukan risk assessment kegiatan itu layak dilakukan atau tidak. Tapi Kemudian tentunya pasti ada ya. ada popularitasnya tinggi atau tidak, keikutsertaannya tinggi atau tidak, rame atau tidak. Nah itu ada Pak, ada tim broadcast sebenarnya ya, ada Om Irham, ada Om Andi. Bagus, ada Om Andi. Andi. Nah itu yang akan mengakses kita layak atau tidak. Kalau di perusahaan tuh kayak divisi marketingnya lah ya. Jadi kita itu cukup profesional aja walaupun nggak profitable ya. Kalau dari Om Riki kan abis isoman, lu gue selama isoman gue pokoknya abis isoman gue harus ngapain lagi di Jayana. Iya. Jadi kita mau Mihran nanya lagi nih, udah weh. Nanya mulu dia. Parah udah nggak datang. Iya. Jadi kalau kalau saya sih sebenarnya sih ini aja sih. Bagaimana kita juga bisa menghidupkan kembali lingkungan ya di masa pandemi ini. Sebenarnya kegiatan-kegiatan itu walaupun memang ada batasan, tapi yang kita lakukan seperti olahraga, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang bisa memberikan kebahagiaan, kemudian kebaikan itu sebenarnya menambah imun ya. Ya. Gitu. Kalau untuk yang teman-teman yang setelah selesai isoman ya memang juga harusnya bisa keluar nih dari persembunyiannya. Bukan apa-apa sih, bukan kita pasti akan ada kengerian dan ketakutan untuk bisa muncul lagi di lingkungan, tapi perlu dipahami bahwa ada mungkin diperlukan pula kontribusi kita terhadap lingkungan setelah kita isoman. Yang jelas sih kita tuh pastinya membutuhkan peran banyak orang karena resikonya juga masih belum tuntas semuanya yang ada di Jayana. Jadi kita harus terus bersama-sama progresif. Berapa warga sih kita udah masuk? 53 ya. Ya bergantian lah ya intinya ya. Ya bukan bergantian kita kena ya, Oh, tapi enggak. maksudnya Enggak, yang tua dulu aja Om. Iya, biasanya sih yang tua dulu. Nah, Tapi nggak boleh gitu juga, dalam artian kalau misalkan ada pria pembawa baki dan kresek itu nanti kenapa siapa yang mau membantunya? Adakah anak-anak muda yang dulu dibantu? Beliau itu punya perasaan yang sama untuk beliau. nanti yang munculin lagi gambar lah di mana sini. Ya mudah-mudahan Gambar. artinya gini Bah, mudah-mudahan kan harapannya kita semua sama-sama sehat. Amin. Yang udah disupport juga kembali mensupport. Iya. Ya enggak, jadi balance gitu ya semuanya ya. Artinya peran semua kita punya peran lah. Artinya kita perannya beriringan, baik yang udah berperan atau yang belum, semua kita ayolah kita bangun ya. Bareng-bareng gitu. Saling bantu lah Pak. Kalau saya sih sekarang sih bisa tenaga Pak, karena kalau material bokeh Pak udah habis. Buat PCR mau Banyak Pak. ya. Alhamdulillah Pak. Oke. Bapak yang di BNI dan Bu Endang tolong dibantu. Bu Endang. Ini Bu Endang siapa sih? Iya, Jadi gini Pak. klaimnya Bu, klaim medikalnya tolong. Abah dan Om Bob boleh saya sampaikan bahwa
kemarin itu terbantu kalau apa-apa segala macam pakai BNI Mobile Banking, Pak. BNI Mobile Banking. Oh enggak. Oh gini, Promosi sedikit ya, sedikit Jayaners dan teman-teman penontonnya. Kita Jayana termasuk banyak yang melakukan usaha ya. Maksudnya usaha di Jayana ya. Boleh dong kita di endorse ya. Ada apa aja sih? Banyak lah kita jajanan-jajanan termasuk yang kemarin Isoman juga cukup kebantu dengan yang jajanan-jajanan. Jadi akhirnya kita juga bisa nggak keluar lah, maksudnya memberikan ya apa ya makanan ke teman-teman juga Jayana sesama Jayana. Terutama BNI Mobile Banking. Ya termasuk siapa ya usaha siapa ya? Banyak lah pokoknya nanti teman-teman yang punya usaha boleh kita endorse di sini dan kita dukung gitu usaha-usahanya, Bro. Benar enggak? Ya besok ada jangan di endorse, kita bantu. Besok ready stock untuk durian kupas sudah Oke. ada. Sebutin. Roti kukus juga tiap pagi juga ada. Untuk yang Kayak Shopee online. untuk yang mau fresh from the market, kita tinggal order ke 39 untuk makanan-makanan yang segar. Dan untuk yang frozen itu juga kita juga ada di shopnya Jelly Shop ya kan. Buendang apa buendang? Ya semua itu sebenarnya di manage ide-ide kreatif itu untuk mengakomodir peluang di internal, kemudian diselesaikan juga internal ya, salah satunya mungkin dengan sedikit mengurangi akses dari luar, karena di dalam pun sebenarnya kita bisa swasembada gitu. Terima kasih Bu Endang atas akhirnya akan berlalu juga Jayana. Oke, dari siapa dulu? Om Rifki apa Abah? Bah. Ngap saya. Pesan terakhir buat penonton Jayaners. terakhir. Yang jelas, Pesan buat Jayaners ke depannya gimana, Bang? Yang jelas sih besok saya durian kupas 2. Udah pesen tuh saya. Kalau nggak di endorse parah loh itu. Pas ya. Kalau yang lain Om Bogor dengan roti kukusnya enak banget. Ya. Sama juga sudah pesen sayuran tentunya hampir setiap hari ke Bu Remi, jadi jangan lupa tetap di order ya. Pesan apa Pak? Buat penonton Jayaners. Penonton Jaya. Nasihat lah jangan dari seorang pemersatu warga. Gak usah pakai ayat ya, kalau pakai ayat hari Jumat dan ada amplopnya, ini amplopnya kayaknya tipis banget ini. Baik, teman-teman Jayaner semua, saya sih cuman dari dulu sih mungkin sering saya bicarakan lah ya. Saya menganalogikan lingkungan kita ini sebagai satu entitas yang harusnya bisa menyelesaikan semuanya secara bersama-sama. Nah, yang bisa menyelesaikan itu adalah tubuh-tubuh yang ada di Jayana sendiri, teman-teman Jayana sendiri. Oleh karenanya kita harus memilih mau jadi apa gitu ya. Kita mau jadi otak buat Jayana, kita mau jadi tulang punggung buat Jayana, kita mau jadi darah buat Jayana, dan jangan sampai kita cuma jadi lemak di Jayana gitu ya. Karena bagaimanapun juga lemak itu harus kita rubah menjadi massa otot gitu ya, dengan cara berolahraga dan mengaktifasi lemak-lemak yang ada di dalam tubuh untuk terbakar dan menjadi otot gitu ya. Terima kasih. Bendang, makasih Bendang. Ciao, dari Rifki. Kalau saya sih sebenarnya ucapan terima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah membantu kesembuhan keluarga kami. Wes, gila. Teman-teman Satgas. Mana teman-teman Satgas? Om Yudis, Om Gilar, Ya, Mbak Yuni. betul. Tunggu filmnya Mbak Yuni. Nah, terus siapa lagi? Umi, Pak Rais, Pak Gilar, Pak Yudis, Om Irham juga. Dan jangan lupa the man of the match, ya kan? Pak Rais. Bukan, selain Pak Rais yang ini juga Dia ada juga yang lain iya. Pak, yang
Terima kasih atas kebingungannya Om Agi. Tim semprot Om Pajar, Om Pajar, Om Heru. Oke, lanjut Om, kira-kira. Memang yang utama dulu yang mau saya sampaikan karena sangat terbantu sekali kemarin dengan teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Kemudian saya juga mengajak ke teman-teman sih, sebenarnya pesannya adalah bahwa yuk kita sama-sama kembali lagi memperdulikan lingkungan kita secara bersama-sama. Apapun kontribusi yang teman-teman berikan adalah itu menjadi suatu kebaikan buat lingkungan dan juga Jayana pada khususnya. Jangan selalu kita memikirkan kendalanya terlebih dahulu, tapi bagaimana kita memikirkan sekecil apapun kontribusi yang bisa kita berikan untuk lingkungan kita. Nah, itu akan menjadi lebih baik untuk kedepannya, baik untuk kita maupun nanti untuk anak-anak kita. Kalau bisa dibandingkan dengan lingkungan mungkin yang ada di Jakarta Selatan sana, teman-teman mungkin nggak akan bisa melihat bahwa tetangga kita yang tadinya mungkin rambutnya masih hitam, terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian sudah berubah dan kita tidak bisa melihat perubahannya. Nah, kalau di sini teman-teman ini adalah hidup di lingkungan yang lebih terbuka. Oleh karena itu kita bisa memanfaatkan keadaan itu menjadi momen yang bisa lebih baik sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang memang luar biasa hebat. Tolong di tag anak-anak Jaksel, anak-anak Menteng dan anak-anak Menteng Pulo ya, anak-anak Menteng Pulo suka pada melayangan di kuburan tuh. Oke. Terima kasih Abah dan Om Rifki udah hadir di Jave Pods. Semoga semua ceritanya, pengalamannya menjadi inspirasi buat kita semua. Kita bisa menjadikan Jayana ini yang tadinya tadinya mimpi berubah jadi proses berubah jadi komitmen berubah jadi kenyataan. Oke, teman-teman Jayanas, the next berikutnya yang kita undang adalah teman-teman yang akan konsen di hobi di Jayana ya. Jadi segala teman-teman yang punya hobi di Jayana dan teman-teman yang punya usaha di Jayana, ditunggu datang di podcastnya Javi Pods. Oke, sampai jumpa.